Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Farihatul Ula NIM 12311119041. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai urgensi seni dan humor dalam dakwah. Nah, dakwah pada dasarnya itu merupakan hubungan antara manusia dengan manusia lainnya dengan memiliki tujuan tertentu, di mana seorang dai berusaha mempengaruhi mat'u dengan kandungan-kandungan Islami yang akan disampaikan dalam dakwahnya. Tujuannya itu adalah agar seorang mat'u atau pendengarnya itu hidup berjalan sesuai dengan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau sesuai syariat agama Islam. Nah, selain itu, para dai melakukan dakwahnya itu bukan hanya untuk menuntun seorang mat'u agar ke jalan yang benar, tapi melainkan juga untuk mendapatkan keutamaan pahala yang besar, memberikan pencerahan atau petunjuk kepada mat'unya, dan masih banyak lagi. Nah, tidak memandang apapun alasan yang diinginkan oleh dai itu, yang paling penting adalah keberhasilan kegiatan dakwah itu sendiri dengan memperhatikan faktor-faktor yang mampu menarik perhatian seorang mat'u, sehingga pesan yang disampaikan oleh dai itu dapat diterima oleh mat'u dengan mudah dan bahagia. Nah, apalagi manusia itu kan makhluk yang memiliki perasaan, sehingga para dai itu harus mampu memperhatikan apa saja yang mampu membuat mat'u itu merasa tenang, nyaman, dan nikmat dalam mendengarkan materi dakwah tersebut. Nah, ada berbagai cara dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Salah satunya adalah dengan berdakwah sendiri. Nah, namun perlu kita ketahui bersama bahwa berdakwah itu memiliki seninya sendiri dengan melalui beragam implementasi seperti musik, mendongeng, serta humor. Nah, pentingnya seni berbicara dalam dakwah tidak lain agar dapat memudahkan para dai dalam menyampaikan dakwahnya, sehingga dapat dipahami oleh mat'u yang mendengarkan. Penggunaan humor dalam dakwah adalah suatu hal yang banyak digunakan oleh beberapa dai, entah itu melalui mimbar keagamaan atau melalui media sosial. Nah, adanya humor ini bertujuan untuk menarik perhatian pendengar atau mat'u dan menjadi salah satu bagian yang menarik. Seni dan humor digunakan dalam dakwah agar mat'u yang mendengarkan itu tidak merasa tegang, marah, takut, terganggu, dan kecemasan lainnya. Nah, bagi dai, humor itu memiliki daya tarik sendiri agar pesan yang disampaikan oleh dai itu nyambung kepada mat'u. Nah, humor itu sering digunakan oleh para dai ketika berdakwah dengan tujuan menarik perhatian para mat'u, mulai dari dakwah offline ataupun dakwah online di berbagai macam media sosial. Humor merupakan salah satu cara atau obat untuk menghilangkan rasa jenuh para mat'u. Selain itu, humor bisa dijadikan suatu cara untuk menghidupkan suasana yang ada agar para mat'u selalu semangat untuk mendengarkan pesan-pesan dakwah yang diselipi dengan humor yang disampaikan oleh dai. Nah, jadi humor itu digunakan dai salah satu cara alternatif untuk mencairkan suasana mat'u, sehingga mat'u itu merasa nyaman, senang, dan tidak bosan. Nah, sehingga para mat'u menunggu humor tersebut dalam kegiatan dakwah, walaupun sebenarnya humor hanyalah sebagai pelengkap dalam sebuah dakwah yang tidak lain agar perhatian mat'u tetap berada pada dai. Nah, kemudian penggunaan humor dalam dakwah itu dibolehkan dan menjadi salah satu sebuah cara yang tepat, dengan syarat dai harus memperhatikan adab dalam menyampaikan humornya sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Nah, jadi humor dalam dakwah itu boleh, asalkan dai itu mengetahui batas-batasannya dalam menyampaikan humornya tersebut. Nah, salah satu cara untuk menghilangkan rasa jenuh itu ya dengan menyampaikan humor dalam dakwah itu tadi. Nah, menunjukkan bahwa selera humor merupakan sebuah anugerah dari Allah. Terciptanya humor tersebut kan bertujuan untuk membuat orang lain itu merasa senang. Oleh karena itu, humor merupakan salah satu
ide yang baik untuk menghilangkan rasa jenuh. Humor itu membuat seseorang merasa bahagia, sedangkan bahagia adalah sifat alami yang cenderung ingin dimiliki orang lain untuk menghindari rasa sakit. Nah, oleh karena itu, penggunaan humor dalam komunikasi menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menarik perhatian seseorang. Kenyataan yang sering terjadi sekarang ini kan emang banyak dai yang menggunakan humor dalam berdakwah. Nah, entah itu untuk disukai atau disenangi oleh mat'u atau untuk mengalihkan agar tetap diperhatikan oleh mat'unya sehingga pesan dakwah yang disampaikan itu dipahami oleh mat'u. Nah, humor sendiri merupakan suatu hal yang menimbulkan tawa pada seseorang karena adanya suatu respon dari dalam diri seseorang yang muncul akibat dari tindakan atau ucapan orang lain. Jadi dapat dikatakan bahwa humor memiliki dampak terhadap perubahan perasaan yang dapat membuat seseorang merasa bahagia, gembira, dan senang. Nah, menurut para ahli, humor memiliki beberapa manfaat lain. Di antaranya adalah yang pertama, tertawa bisa mempercepat penyembuhan setelah operasi atau pasca operasi. Nah, kemudian yang kedua, tertawa itu bisa menumbuhkan vitalis muka sehingga tertawa sangat dibutuhkan untuk mengisi daya penyembuhan seorang pasien. Kemudian yang ketiga, tertawa dapat memperbaiki sistem pernafasan. Selanjutnya, tertawa mampu menambah imun setiap orang dan tertawa dapat digunakan untuk menemukan kesenangan, kebahagiaan, dan kegembiraan. Selain itu, humor dapat digunakan untuk penenang dari rasa takut, tegang, cemas, dan rasa panik lainnya. Nah, selain itu, humor juga bisa digunakan untuk menyeimbangkan psikologis seseorang. Nah, terdapat beberapa indikator muatan humor, diantaranya adalah tidak jelas atau absurd. Nah, tidak jelas itu merupakan suatu hal yang tidak masuk akal atau mustahil. Kemudian ada lagi aneh. Aneh itu merupakan suatu hal yang lumrah dan tidak sesuai. Aneh itu bahwa ada suatu peristiwa itu yang tidak sesuai dengan pola normal, berbeda dengan apa yang biasanya kita lihat atau yang kita harapkan, maka peristiwa tersebut bisa kita anggap aneh. Nah, kemudian konyol. Konyol itu menuju pada peristiwa yang menggelikan dan tidak untuk dianggap serius. Selanjutnya menggelikan. Nah, menggelikan sendiri itu tertuju pada setiap peristiwa yang menghasilkan tawa karena keanehan, keabsurdan, keberlebihan ataupun kekonyolan. Terus lucu. Lucu itu sendiri adalah hasil dari mengamati suatu yang aneh, ganjil, absurd, dan sebagainya. Terus menyenangkan. Nah, menyenangkan itu suatu perhatian atau perilaku seseorang dengan cara yang menyenangkan dan menghibur, merupakan inti dari hiburan. Nah, kemudian humor yang diperbolehkan dalam dakwah itu sendiri adalah humor yang memiliki dua standar, yaitu etis dan estetis. Nah, dalam standar etis, humor harus memiliki 4 kriteria. Di antaranya adalah yang pertama, edukasi. Edukasi ini di mana humor harus terdapat kandungan pesan mendidik dan pesan yang baik. Hal tersebut bertujuan untuk melakukan perubahan arah pikir yang lebih baik, cerdas, dan tercerahkan. Kemudian kritis. Nah, kritis di sini yaitu humor yang digunakan dai untuk melakukan analisis terhadap sejumlah ketidakseimbangan realitas kehidupan. Dengan begitu, mat'u tidak hanya menjadi pendengar yang pasif yang sekedar tertawa dan menertawakan, tetapi juga tidak menjadi pendengar aktif yang mengetahui apapun dari apa yang terjadi. Yang perlu diperhatikan adalah walaupun isi konten humornya berisi kritikan tajam, namun tetap
tidak menghilangkan karakter dasar humor yang halus dan tidak mengandung provokatif antara pihak satu dengan pihak lainnya. Nah, kemudian yang ketiga, tidak rasis, yaitu humor yang tidak berisikan dengan hinaan, cacian, penodaan, dan citraan stigmatis terhadap seseorang, lembaga, agama, ras, atau golongan. Nah, kemudian yang terakhir, tidak berunsur pornografi. Nah, yaitu humor yang tidak menggambarkan tubuh dan sensasional badaniah seseorang melalui pembicaraan jorok dan porno. Nah, dari hasil penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan seni dan humor dalam dakwah itu diperbolehkan, asalkan dalam menyampaikan humor tidak mendominasi isi dari pesan dakwah yang ingin disampaikan. Nah, serta tidak melupakan adab dalam berdakwah dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Manfaat dari menyelipkan humor dalam dakwah itu sangat banyak. Di antaranya itu dapat meningkatkan kesehatan fisik pada mat'u, menyeimbangkan psikologis mat'u, dan memperkuat hubungan antara dai dengan mat'u sehingga dapat mengarahkan perhatian dan mengurangi stres pada mat'u dari beberapa persoalan hidup seorang mat'u setiap harinya. Nah, penggunaan humor dalam dakwah memang menjadi senjata ampuh dalam mencuri perhatian mat'u. Nah, dengan adanya humor itu sendiri dalam dakwah menjadi sebuah pelengkap sehingga dakwah dapat menarik simpati dan dapat disenangi oleh mat'u. Walaupun sebenarnya humor dalam penggunaannya harus memperhatikan standar humor dalam segi etis dan estetisnya. Nah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.